Di video kali ini kita akan mengupdate informasi kenaikan gaji PNS, TNI Polri, dan pensiunan yang akan direncanakan Januari dibayar. Ini ada informasi terbaru bahwa untuk Januari ini batal dibayar dan ada kemungkinan dirapel 3 bulan. Sehingga realisasi pembayaran gaji Bapak Ibu akan dilakukan di bulan April. Kita simak penjelasan terbaru Kementerian Keuangan. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita mendapati informasi terkini berkaitan dengan rencana kenaikan gaji 8% untuk rekan-rekan ASN, TNI Polri, serta 11% untuk pensiunan. Ya, sebagaimana informasi yang kita ketahui bahwa Presiden Jokowi sudah pun mengumumkan kenaikan gaji ASN, TNI Polri, dan pensiunan sebanyak 8% dan 11%, yang mana ini akan direalisasikan di Januari 2024, dan bahkan oleh Pak Prastowo, staf Kementerian Keuangan, sudah pun juga memastikan bahwa kenaikan itu akan dilakukan di tanggal 1 Januari tahun 2024 ini. Nah, di sini kita mendapatkan informasi dan update terbaru yang disampaikan langsung oleh Pak Prastowo di akun Twitternya. Nah, kita kutip dari Twitter Pak Prastowo Justinus bahwa banyak pertanyaan terkait rencana kenaikan gaji PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunan. Ini tentu banyak pertanyaan karena memang pernyataan kenaikan itu langsung juga disampaikan oleh beliau. Nah, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi sebelumnya, kenaikan gaji di tahun 2024 untuk PNS, anggota TNI, anggota Polri, pensiunan dan tunjangan veteran, P3K juga berlaku sejak 1 Januari 2024. Nah, ini resmi Bapak Ibu sudah disampaikan kemarin pada video sebelumnya. Namun informasi terkini kita dapatkan bahwa saat ini pemerintah sedang merampungkan serangkaian aturan yang cukup banyak. Di antaranya adalah PP untuk gaji PNS, kemudian PP untuk gaji TNI, gaji Polri, pensiunan PNS, pensiunan TNI, serta pensiunan Polri, serta tunjangan veteran. Nah, ini akan dirampungkan PP-nya. Artinya PP-nya ternyata belum dapat diselesaikan. Kemudian juga terkait dengan Perpres untuk gaji P3K yang terbaru, menggantikan Perpres tahun 2020 kemarin. Nah, karena ada kendala-kendala seperti ini, maka beliau menyampaikan, mohon tetap tenang, hak tetap dibayarkan sejak 1 Januari 2024. Nah, arti Bapak Ibu, gaji Bapak Ibu memang tetap real akan naik di 1 Januari 2024, tetapi pembayarannya nanti melalui mekanisme rapel ya, seperti yang sudah pernah dilakukan. Nah, Bapak Ibu, untuk rapel ini adalah akan diberikan selama 3 bulan ya, sehingga nanti mekanisme pembayaran rapel ini, gaji Bapak Ibu akan dibayarkan per 1 April, sehingga akan meliputi gaji Januari, Februari, dan Maretnya. Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian. Semoga di tahun 2024 kerja-kerja pelayanan publik semakin membaik. Nah, jadi cukup jelas Bapak Ibu ya, pembayaran gaji realisasi di 2024 ini tetap akan dilaksanakan, namun pembayarannya akan dirapel. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, di tanggal 6 Desember 2023 dari Kementerian Keuangan saat Presiden mengumumkan APBN, nah ini ada surat ya yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yaitu permintaan penyampaian APBD 2024. Di dalam surat ini disebutkan sehubungan dengan kewajiban Pemda untuk menyampaikan APBD tahun 2024 kepada Kementerian Keuangan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Nomor 65 Tahun 2010 dan PMK Nomor sekian tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah, maka diatur sebagai berikut. Pemerintah daerah wajib menyampaikan APBD tahun 2024 paling lambat 31 Januari 2024 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu, masih ada rentang waktu ya untuk Pemda melaporkan APBD daerahnya kepada pemerintah pusat, yakni Kementerian Keuangan, paling lambat itu sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, dengan demikian wajar Bapak Ibu jika kenaikan gaji yang direncanakan Januari untuk langsung dibayarkan itu terpaksa harus tertunda. Nah, ini ketentuan-ketentuan dari APBD untuk menyerahkan informasi APBD-nya kepada Kementerian Keuangan. Kemudian, pemerintah daerah yang tidak menyampaikan APBD tahun 2024 secara lengkap hingga melampaui batas waktu tadi akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangannya. Kedua, berkenaan dengan hal tersebut diharapkan saudara menyampaikan APBD tahun 2024 paling lambat 31 Januari dengan ketentuan sebagaimana disebut di atas. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PMK nomor sekian, penyampaian tahun 2024 dalam bentuk dokumen fisik berupa buku APBD sebagaimana tahun sebelumnya.
sudah tidak diperlukan lagi. Untuk itu kami mengimbau agar pemerintah daerah tidak lagi mengirim dokumen fisik buku APBD. Jadi sekarang sudah tidak lagi pakai paper ya, tapi sudah paperless alias menggunakan digital atau secara online. Nah, informasi surat dari Kementerian Keuangan ini mempertegas saja bahwa rencana kenaikan gaji itu memang tidak akan dapat dibayarkan di Januari selain daripada adanya penyampaian APBD sampai 31 Januari ini juga berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan oleh Pak Prastowo berkaitan dengan PP untuk pembayaran itu belum dapat diselesaikan. Tapi tetap tenang Bapak Ibu, gaji Bapak Ibu tetap dibayarkan nanti di bulan April dengan cara mekanisme rapor. Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidato di hadapan DPR dan DPD pada tanggal 16 Agustus disampaikan bahwa ada kenaikan gaji pokok dan juga pensiunan pokok untuk ASN, TNI Polri, dan pensiunan. Jadi diusulkan dalam RAPBN 2024 adalah kenaikan atau penyesuaian untuk gaji pokok. Nanti akan dilaksanakan, tentu akan diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang APBN dan menjadi dasar pembayaran atau penyesuaian gaji pokok ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun 2024 yang akan dimulai per 1 Januari 2024. Rencana kenaikan ini juga akan mencakup PNS dan PPPK selain anggota TNI dan anggota Polri dan pensiunan. Itu yang akan dicakup. Ini adalah kriteria umum dan tidak ada kriteria khusus karena yang khusus akan diatur oleh mekanisme tunjangan kinerja. Jadi nanti ini akan berlaku umum untuk pegawai di pusat maupun di daerah dan berlaku serentak dengan alokasi yang telah ditentukan. Oke, baik. Artinya memang berlaku juga begitu ya Pak untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK begitu ya. Nah, kemudian di satu sisi tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu bahwa untuk kenaikan tunjangan kinerja ini juga akan berlaku mekanisme tersendiri begitu Pak. Tapi apakah memang waktunya akan bersamaan atau nanti akan dijeda terlebih dahulu Pak Pras? Ya, mekanisme penentuan tunjangan kinerja itu telah diatur khusus dan selama ini dikoordinasikan antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis. Jadi mekanisme, kriteria, syarat penilaian diatur di sana. Setiap tahun dilakukan penilaian bagi instansi yang telah mendapatkan izin prakarsa untuk mendapatkan kenaikan, lalu diusulkan dalam anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya. Itu yang akan ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.